Halo semuanya. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, halo semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Baik. Ya. Oke, nah ini ada yang raise hand ya. Atau tadi masih karena mau nanya jadi masih raise hand ya. Boleh di lower hand dari Aga. Oke teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua sehat. Ya, di pertemuan tadi setelah kakak ini English class gitu ya, dan kakak akan menemani teman-teman, kita ketemu lagi ya, alhamdulillah, di pertemuan kedua bareng Kak Sheila, yang tentunya kita akan bahas di materi IPA gitu ya. Jadi kita akan happy-happy bareng ke pelajaran IPA. Sebelumnya kakak akan share screen terlebih dahulu untuk materi hari ini. Iya. Oke. Oke, mohon maaf nih masih Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya di kolom di share screen teman-teman semua. Aman ya? Oke, hari ini kita belajar apa? Oke, kita belajar IPA khususnya tentang keseharian kita nih hari ini. Karena apa sih yang akan kita keseharian kita yang pasti dilakukan? Nah, itu akan kita bahas di siang hari ini. Ya, melanjutkan tadi dari materi bahasa Inggris. Tapi sebelum mulai, kakak mau tahu dulu dong teman-teman sini boleh coret-coret ya. Silahkan yang hari ini moodnya seperti apa? Kakak mau tahu dulu. Mungkin ada yang lagi sakit atau di happy, ada yang biasa aja. Boleh coret-coret hari ini moodnya gimana? Jadi kasih tahu kakak. Barangkali nanti kalau ada yang sakit, bisa kita doakan sama-sama supaya bisa cepat sembuh gitu ya. Oke, Rifat. Rifat kenapa nih sedihnya? Lu lagi sakit atau gimana? Wah, banyak yang bahagia. Wah, kata Sheryl bahagia gitu. Pakai emot senang, kata Hana bahagia, alhamdulillah. Ada yang biasa aja tapi ngasih emot love ya. Gambarnya love bukan lingkaran. Keren nih, siapa ya yang ngasih love kelihatan? Oke, biasa aja, sedih. Oke, bahagia. Alhamdulillah nih, semua kebanyakan happy. Jadi hari ini kita juga mau happy teman-teman. Tadi udah happy di materi IPS, materi bahasa Inggris sama Kak ini. Mudah-mudahan habis ini teman-teman selesai dari kelas Kak Sheila juga happy. Ya, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah iseng-iseng kita coba coret-coret bareng-bareng ya. Jadi kakak bisa tahu nih teman-teman gimana responnya. Oke, sudah selesai coret-coretnya, akan kakak clear ya. Jadi, oke, sebentar. Oke, nah ya. Jadi kita hari ini udah, kakak mau tahu dulu moodnya gimana? Alhamdulillah semua happy. Ya, kakak juga jadi ikut happy. Nah itu adalah pembukaan buat teman-teman semua. Jadi yang mungkin lagi sakit, mari kita doakan bersama supaya cepat sembuh, segera pulih gitu ya. Jadi bisa ikut live class dan PJJ di sekolah ya, sekolah pagi itu sudah lebih happy gitu. Nah seperti yang sebelumnya di pertemuan pertama, kakak ada pemanasan dulu nih karena nggak cuma senam aja ada pemanasannya, tapi kelas Kasila juga ada pemanasannya gitu. Nah pemanasannya apa? Tentu aja pakai soal. Ya, tadi udah selesai coret-coretnya ya. Jadi kakak udah selesai coret-coretnya, jadi kakak tutup untuk coret-coretnya biar kita bisa fokus belajarnya, oke? Nah, pemanasannya seperti biasa kakak punya soal 1 menit ya. Jadi kalau ada yang udah tahu jawabannya ketika membaca soal, boleh langsung kasih tahu kakak di kolom chat. Gitu ya, mau private atau everyone terserah. Di kolom chat, yang penting di kolom chat aja kasih tahu kakak jawabannya A, B, C atau D. Gitu ya. Udah siap semuanya buat mulai? Oke, kita coba di nomor 1. Oke, salah satu ciri yang dimiliki oleh semua makhluk hidup adalah, ada yang tahu jawabannya? Wow, udah ada yang jawab nih. Nah, jawabannya private kakaknya ya. Oke, Dahayu, Syabila, Akila, terus siapa lagi nih? Dan Naisha, Kansa, Nadia, Abdullah, Azam, udah coba jawab. Oke, yang lain? Mungkin
Ada yang mau coba jawab lagi? Arimbi, Keanu, Cheryl. Oke. Semua makhluk hidup ya. Jadi salah satu ciri yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Jadi baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, itu dia punya ciri-ciri ini, teman-teman. Tadi kakak udah kasih clue-nya pas di awal ya. Udah kasih tahu kisi-kisinya. Apa yang kita bahas hari ini adalah yang kita lakukan sehari-hari. Gitu ya, yang harus kita lakukan ya. Anugerah dari Tuhan yang bisa yang kita dapatkan. Oke. Itu nomor 1. Terima kasih teman-teman yang sudah jawab. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ya. Oke, gas yang dihirup ketika kita bernafas, ya, baik manusia, hewan, gitu ya, itu apa sih? CA, CA, CA. Ada yang jawab semua. Fauzan, Nadia, oke. Fauzan jawabnya satu kali aja, ya. Naisha, Torik, Azam, oke. Raffi, CA, 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 ya. Saifina, Arimbi, oke. Akila, ya keren semuanya. Wah, pakai bunga nih jawabnya ya. Lucu banget ya. Terima kasih nih udah kasih bunga ke Kashila. Jadi happy, makin happy. Oke, Naja, Zaifa udah coba jawab. Oke, Torik, Saida. Yang lain masih ada yang mau coba jawab? Akika, Kevin, ya, Frananda. Oke. Rasya. Coba jawab. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah coba jawab. Kalian semua hebat ya, keren semua. Jadi itu adalah pemanasan ya untuk materi hari ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman udah tahu nih, udah tahu clue-nya, udah tahu kisi-kisinya apa yang mau kita pelajari hari ini. Nah, ini adalah di judulnya ya. Udah ada di judulnya Kashila gitu ya. Ada organ pernafasan, tapi nggak cuma di kita aja. Jadi kita nggak cuma belajar tentang pernafasan di manusia, tapi juga pernafasan hewan gitu. Jadi nanti kita tahu nih hewan apa gitu ya, nafasnya pakai apa dia ya gitu. Oke, kita lanjut gitu ya. Nah, yang namanya nafas itu apa? Tuh ya. Nafas itu adalah proses bernafas itu kita ngambil oksigen. Coba sekarang teman-teman kita hirup udara. Gitu ya. Nah, apa yang diambil? Nah, tadi itu pertanyaan nomor 2. Yang diambil adalah oksigen. Gitu ya. Kita udah tarik nafas seperti di gambar tadi ini ya. Terus kita keluarin. Gitu ya. Kita keluarin udaranya. Apa yang kita keluarkan? Nah, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida dan uap air. Ya, betul Torik dan Cheryl ya, kita mengambil oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Uap airnya jangan ketinggalan ya, teman-teman. Ya, jadi yang dikeluarin nggak cuma CO2 aja nih, tapi uap air juga. Gitu. Syabil Zaira, betul, oksigen. Nah, tapi oksigen yang kita masuk nih, kan kita tadi nafas ya, teman-teman tadi sudah coba tuh praktek. Kita tarik nafas, 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, yang dihirup adalah oksigen. Masuk nih ke dalam tubuh kita. Nah, gitu ya. Jadi, masuk ke dalam tubuh kita. Nanti oksigen itu fungsinya buat apa? Nah, nggak cuma buat nggak cuma sekedar masuk aja, teman-teman. Oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Tapi nanti oksigennya tuh dialirin ke darah, ke seluruh tubuh. Jadi oksigen yang kita hirup itu dialirkan ke seluruh tubuh lewat darah, gitu ya, lewat peredaran darah di dalam tubuh kita. Buat apa? Buat energi. Jadi kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Jadi kalau misalkan teman-teman olahraga, ya, kan kalau olahraga pernafasannya harus dijaga gitu ya. Jadi nafasnya harus betul karena supaya kita energinya tetap ada, gitu ya, supaya kita tetap kuat untuk terus olahraga gitu ya. Nah, sedangkan si karbon dioksida ini dan air itu sisa dari proses pembentukan energi dalam tubuh. Makanya bersyukur ya teman-teman, banyak bersyukur hari ini yang sehat walafiat. Makanya tadi kakak tanya, kalau ada yang bahagia gitu ya, atau biasa aja tapi kita masih bisa bernafas,
atau sakit atau lagi bete gitu, tapi kita masih bisa bernafas, maka kita harus bersyukur gitu ya, karena masih bisa hidup dengan sehat. Kalau kita keluarin udara ada airnya, kata Cheryl gitu ya. Bukan air terus air ya, tapi uap air. Gitu ya, jadi bentuknya uap air, bukan semata-mata air yang keluar dari tubuh kita hasil dari pernafasan. Terima kasih Cheryl untuk pertanyaannya ya. Silahkan, oke teman-teman, kalau misalkan mau ditanyain boleh ya kayak Cheryl. Langsung aja di kolom chat, mudah-mudahan kakak bisa menjawab terbaca di kakak. Ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, ngomongin masalah pernafasan. Nah, pertama kita mau ngobrol tentang pernafasan di kita dulu, di manusia. Kayak apa sih, Kak, pernafasan di manusia? Nggak cuma tentang hidung aja, gitu ya. Jadi, nanti ada alur-alurnya, ada organ di dalam tubuh kita yang membantu kita dalam proses pernafasan. Coba kakak mau tahu dulu nih, ya kita ulang lagi di pekan 0. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum hadir waktu pekan 0 ya. Siapa di sini yang mau jadi dokter? Boleh raise hand. Boleh manfaatin fitur raise hand-nya. Nadia katanya mau jadi dokter. Rifat mau jadi dokter juga. Syabila aku katanya. Akika saya. Wah, banyak di sini yang mau jadi dokter ya. Siapa lagi? Kansa. Oke. Di Safina yang angkat tangan, Zakwan, Rifat, Ihsan no, mungkin mau yang lainnya, Ihsan nggak apa-apa. Desi aku katanya gitu. Ada siapa lagi? Wah banyak nih, kakak nggak bisa sebutin satu-satu. Terima kasih teman-temannya sudah raise hand. Boleh diturunin lagi tangannya. Kita fokus lagi. Nah Aisyah katanya mi, gitu ya. Wah karena tadi habis belajar bahasa Inggris jadi ngomongnya mi gitu ya. Hebat nih Aisyah. Oke, teman-teman kalau mau jadi dokter gitu ya, salah satunya itu perlu tahu dulu nih gimana sih proses pernapasan dari manusia. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa paham gimana sih alur nafas manusia itu gitu ya, nah nanti bisa jadi bekal teman-teman. Ya, bekal nggak cuma dari kotak makan aja ya, tapi ilmu kita juga supaya yang tadi tuh banyak banget ya kakak nggak bisa sebutin satu-satu tuh sampai saking banyaknya yang mau jadi dokter. Nah salah satunya adalah dari si materi alat pernapasan manusia ini, gitu ya. Oke, nah ada pertanyaan nih Ahmad Rafi, Kak, karbon dioksida itu hangat karena keluar dari tubuh kita ya? Oke, hangat karena keluar dari tubuh kita ya. Ada banyak faktor ya, udara yang keluar dari tubuh kita terkait suhu gitu. Kata Zakwan, saya mau jadi gamer atau dokter. Oke, jadi apapun yang penting sekolah nomor 1 ya. Jadi sampai nanti lulus, mungkin sampai kuliah. Kalau bisa sampai kuliah, mungkin yang jadi dokter juga perlu kuliah nanti ya. Pasti harus kuliah. Nah, jadi apapun perlu sekolah. Jadi kita harus paham nih, apa sih organ pernafasan gitu ya. Nggak cuma masukin oksigen atau udara terus kita keluarin lagi gitu ya. Jadi ada prosesnya. Nah, ini adalah gambar dari, nah, gitu ya. Jempol, keren ya katanya. Oke, ini adalah pernapasan kita, teman-teman. Jadi nggak cuma hidung aja. Tuh ya, kakak coba kasih gambarnya terkait alur udara yang masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, ada apa aja, teman-teman, dari rongga hidung. Jadi, udara nih masuk ke sini ya. Nah, ke rongga hidung gitu. Dari rongga hidung ya, dari rongga hidung kemana? Kemudian ke faring. Ya, ini adalah faring. Gitu. Nah, faring ini adalah Oke, faring ini adalah saluran yang menjadi jembatan atau perantara antara saluran pernafasan kita sama saluran pencernaan kita atau kerongkongan itu yang masuk. Terus abis itu apa? Ada laring nih teman-teman. Laring, terus juga ada trakea gitu ya. Abis trakea, di trakea ada cabang. Ya, di sini ada cabang nih. 1, 2 ya. Jadi ada cabang. Cabangnya sebutannya apa? Namanya bronkus.
Gitu. Nah, dari bronkus, nanti si bronkus ini ada cabang lagi nih, teman-teman. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ada apa di bronkus? Ada bronkiolus. Jadi, cabang di trakea namanya bronkus. Nah, cabang di bronkus namanya bronkiolus. Gitu ya. Nah, ini adalah alurnya. Nah, nggak sampai di bronkiolus. Di bronkiolus itu ada diperbesar lagi nih sama gambarnya. Gambar yang ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah bronkiolus. Nah, yang di sini adalah alveolus. Gitu, gelembung udara atau alveolus. Gitu. Nah, tadi teman-teman udah coba praktek ya. Oksigen masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kita hembuskan, gitu ya, keluarin. Nah, yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan uap air. Nah, oksigen sama karbon dioksida dia tukeran. Ya, oksigen masuk, karbon dioksida keluar, itu di mana? Nah, itu terjadi di alveolus. Jadi oksigen sama karbon dioksida dia tukeran. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Nah, itu tempatnya di alveolus. Gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu, teman-teman, tenang aja. Nggak sampai sini ya, tentang alat pernapasan manusia. Nah, yang pertama adalah hidung. Ya, bisa pegang sekarang ya hidungnya masing-masing. Nah, hidung, di dalam hidung itu ada rambut-rambut hidung. Ya, kalau teman-teman ngaca, mungkin kelihatan tuh rambut-rambut hidungnya. Nah, sebenarnya fungsinya apa sih ya? Kok kita ada rambut-rambutnya di hidung? Nah, fungsinya adalah untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung kita. Gitu ya. Jadi fungsi rambut ini untuk menyaring debu. Betul kata Torik ya, menyaring debu yang masuk ke dalam hidung kita. Gitu. Nah, terus udara udah disaring nih sama si rambut-rambut hidung kita. Terus ada siapa di dalam hidung? Nah, di dalam hidung ini ada konka nih, teman-teman. Nah, ada konka ya. Konka ini apa? Nah, konka ini bagian hidung yang dilapisin sama lendir gitu atau mukus ya kalau bahasa kerennya yang mau jadi dokter ya. Jadi di dalam konka ini ada si konka ini dilapisi oleh mukus atau lendir. Fungsinya dia apa? Fungsinya untuk mengatur suhu udara. Gitu ya, dia bisa mengatur suhu udara dalam hidung kita. Juga sebagai penangkap gitu ya untuk debu-debu yang masuk gitu. Kemudian ada siapa lagi? Ada saraf penciuman. Nah, jadi ada saraf penciuman di dalam hidung kita untuk menyeleksi, untuk kita bisa bedain, oh ini bau nasi goreng gitu ya. Ini bau apalagi? Ada bau sampah misalnya gitu ya, bau busuk yang kurang nyaman. Misalnya bau bedak, bau wangi, aroma wangi dan sebagainya. Itu berkat bau soto kata Syabil ya. Laper ya Syabil ya. Nah, bau parfum betul ya, wangi parfum dan lain sebagainya, itu karena ada saraf penciuman, teman-teman. Jadi, kita berterima kasih ya dengan saraf penciuman karena bisa bikin kita membedain nih, oh ini adalah bau wangi dan bau tidak sedap gitu. Jadi ini bagian-bagian yang ada di hidung kita yang membantu kita dalam proses pernafasan. Oke, Isan, katanya bau ayam McD. Maksudnya McD ya, McD ya, KFC semua deh bau ayam, nah itu bisa. Jadi nggak cuma lidah aja. Kalau lidah kan ada bagian-bagian juga ya, teman-teman. Ada yang bisa bagian yang merasakan pahit, manis gitu ya, asin gitu. Nah, di hidung juga ada ya saraf penciuman. Dia untuk menyeleksi mana bau yang sedap dan tidak sedap. Gitu. Nah, kata Sheryl kalau corona ya pandemi yang saat ini kita hadapi katanya nggak bisa ngerasain apa-apa gitu ya. Nah, itu betul ya. Jadi namanya anosmia, teman-teman. Nah, tambah lagi nih yang mau jadi dokter katanya kalau misalkan salah satu gejala corona adalah anosmia. Jadi tidak bisa menghirup udara gitu. Tidak bisa
menyeleksi, membedakan bau. Jadi nggak bisa nyium apa-apa. Gitu. Nah, ini adalah hidung, ya. Nah, ini baru hidung. Jadi ada rambut-rambut hidung, ada konka, ada saraf penciuman. Ya, dari hidung kemana? Ada yang tahu nggak tadi dari hidung kemana? Coba ada yang tahu di kolom chat. Habis hidung apa? Tadi ada gambarnya. Habis hidung adalah faring, betul Hana. Fauzan faring, ya betul ya? Yang selanjutnya adalah faring, teman-teman ya. Faring itu adalah nih ya, teman-teman ya. Faring itu adalah saluran persimpangan. Nah, terima kasih yang sudah jawab ya. Keren semuanya. Coba jawab faring, betul. Jadi habis dari rongga hidung kita ke faring nih. Faring adalah saluran persimpangan antara saluran pernafasan sama pencernaan. Gitu ya. Oke. Bukan tulang berwarna-warni, itu hanya pembeda aja. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang pernah keselak mungkin itu adalah error di faringnya gitu ya. Terus juga pengaturan dari pernafasan dan ketika kita mengunyah makanan atau menelan makanan, nah itu bisa bikin kita keselak. Nah, ini adalah dari si faring itu sendiri. Nah, persimpangan itu kayak jalan ya, jadi ada 2 jalan. Jadi ini kan rongga hidung nih, ya. Tadi ada rongga hidung. Nah, ini adalah faring, persimpangan. Nanti di sini ada laring. Jadi kalau bernafas ke sini, nah ini lanjutnya ke pencernaan. Nanti ada materinya lagi ya kalau pencernaan. Nah, jadi ini persimpangan. Jadi ada 2 jalan gitu ya. Nah, kalau faring dia persimpangan antara saluran pernafasan sama pencernaan. Nah, kemudian lanjut ke laring. Kalau laring itu pangkal tenggorokan. Gitu ya. Jadi kalau laring itu pangkal tenggorokan, bagian awal, bagian pangkal. Nah, itu bagian pertama dari tenggorokan, ya. Adalah disebut dengan laring. Nah, di dalam laring itu ada pita suara. Gitu ya, pita suara. Kalau misalkan buat yang laki-laki nanti yang sudah pubertas nanti akan ada jakunnya yang membesar. Gitu. Kalau sudah pubertas nanti suaranya jadi lebih berat. Gitu ya. Kalau perempuan nggak ada ya, tidak membesar. Nah, terus jadi yang membedakan itu di sini, di pita suara kita, gitu ya. Oke, nah ini adalah lanjutan dari habis rongga hidung, kemudian faring, kemudian laring. Nah, habis faring dan laring, yang ketiga itu adalah tenggorokan atau trakea. Nah, bisa dilihat ya teman-teman gambarnya, dia kayak cincin-cincin yang bertumpuk. Ya, memang karena trakea ini adalah saluran yang tersusun dari tulang rawan seperti cincin, gitu ya. Jadi cincin-cincin ini bertumpuk nih, gitu ya. Ini adalah trakea atau tenggorokan. Gitu ya. Fungsinya dia ada bulu-bulu juga teman-teman. Jadi tadi yang ada bulu-bulu kan rongga hidung ya. Nah, ada rambut-rambut. Nah, kalau di trakea juga ada. Nah, dia seperti rambut, fungsinya dia mengeluarkan debu atau kotoran yang lolos dari hidung. Gitu. Tulang rawan kayak cincin ya, Kak. Iya, betul. Seperti cincin ya. Nih, tumpuk-tumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, ini adalah si trakea. Jadi dia fungsinya, kan tadi udah disaring tuh. Kan disaring ya udara masuk ke dalam rongga hidung kita. Nah, nanti kalau misalkan masih ada debu atau kotoran yang lolos, itu disaring lagi sama si tenggorokan. Jadi si trakea ini punya fungsi double gitu ya, untuk membantu kita dalam menyaring debu dan kotoran. Gitu, oke? Nah, oke, fokus lagi teman-teman semua. Nah, habis tenggorokan apa lagi nih? Nah, tadi dari rongga hidung, terus faring, ya. Kemudian ada laring, ya. Habis laring ada tenggorokan atau trakea, gitu. Nah, habis tenggorokan, lanjut ke mana? Tadi dari sini nih ada ini nih,
ada cabang. Tadi kakak udah kasih tahu tuh, ada 1, ada 2, gitu ya. Nah, apa cabangnya dari trakea? Itu adalah bronkus. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah percabangan dari trakea nih. Nah, ini disebut dengan bronkus. Ya, jadi si bronkus ini adalah percabangan dari trakea. Dan si bronkus punya cabang lagi. Nah, ada cabang lagi. Gitu. Cabang. Nah, namanya apa? Disebut dengan bronkiolus. Gitu. Jadi, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Gitu. Nah, di sini apa namanya si bronkus dan bronkiolus ini fungsinya apa? Nah, si bronkus ini dia penyalur ya, tadi udaranya udah masuk dari trakea, udah disaring sama trakea, dan nanti dia masuk tuh udara lewat bronkus. Nah, nanti dari bronkus ada bronkiolus gitu ya, si cabang tadi nih. Nah, dari bronkus ke bronkiolus. Nah, di ujung-ujungnya ada apa? Nah, kita lihat ya, lebih perbesar lagi. Nah, ini teman-teman, ini adalah ujungnya, gitu ya, ujung dari si bronkiolus, yaitu adalah alveolus, gitu. Nih, diperbesar nih. Nah, tadi kakak udah bilang ya, bahwa di alveolus ini adalah sebagai tempat untuk pertukaran udara. Jadi oksigennya masuk, ya sampai ke alveolus, nanti karbon dioksida keluar dari alveolus menuju rongga hidung. Jadi alveolus ini adalah tempat yang the best ya, punya tempat terbaik ya di antara yang lain. Dia sebagai untuk pertukaran udara pernapasan dari antara oksigen sama karbon dioksida. Nah, dia tuh bentuknya kayak gelembung-gelembung gini, teman-teman. Tuh ya, sekolah mate bisa lihat semua. Nah, di sini gelembung-gelembung gitu ya. Nah, dia tuh punya dindingnya tipis gitu ya. Jadi, dia memudahkan untuk pertukaran tadi udara. Gitu. Nah, secara keseluruhan tadi kita lagi ngomongin tentang paru-paru gitu ya. Jadi, ini keseluruhan ini nih. Ya, kedua ini adalah paru-paru gitu. Jadi ini adalah paru-paru. Nah, paru-paru ada di mana? Ya, teman-teman sekarang bisa merasakan. Coba sekarang bernafas ya. Kita sama-sama hirup nafas bareng-bareng. 1, 2, 3. Terus keluarin. Nah, di paru-paru itu kita di mana? Di rongga dada. Bisa berasa ya? Nah, terletaknya di dalam rongga dada yang dilindungin sama tulang rusuk. Jadi kalau teman-teman sekarang bisa ngerasain di dadanya itu ada tulang rusuk ya. Tulang rusuk di dalamnya itu ada paru-paru kita. Itu. Jadi paru-paru kita itu ada di rongga dada, di atasnya diafragma. Nah, kalau kakak boleh gambarin, diafragma itu gini kurang lebihnya, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi diafragma kita itu sekat antara rongga dada sama rongga perut gitu. Jadi antara rongga dada sama rongga perut itu ada diafragma. Jadi kalau misalnya kita nafas, nah ketika nafas nanti si diafragmanya itu naik gitu ya. Jadi naik ke atas, jadi ke sini naik. Nah, mungkin teman-teman bisa rasain masing-masing ya. Kakak nggak bisa lihat satu-satu nih soalnya dari sini. Terus juga nanti rongga dada kita jadi membesar gitu ya, karena ada udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, paru-paru kita itu dibungkus, ada pembungkusnya gitu, yang berupa selaput. Kalau yang ngomongin selaput, berarti tuh dia tipis banget, sekolah med. Jadi paru-paru ini dibungkus sama selaput, ya, bungkus tipis gitu ya, yang disebut dengan pleura. Gitu. Jadi si pleura ini dia adalah pembungkus dari paru-paru. Jadi kalau ada yang pertanyaan, misalnya dapat pertanyaan di sekolah ya, lagi ulangan harian gitu, atau lagi ujian di sekolah, paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut dengan pleura. Gitu. Oke, teman-teman semua? Oke ya, kata Nadia,
Kak, kalau makan nggak ada rasanya namanya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau makan nggak ada rasanya namanya apa? Ya, pahit ya. Lagi sakit apa Nadia ya? Mudah-mudahan sedang tidak merasakan itu ya. Oke, terima kasih nih pertanyaannya. Nah, kita tadi ngomongin pernafasan ya. Nah, tadi kalau misalkan yang namanya pernafasan kan berhubungan sama rongga-rongga tuh. Ada hidung, tadi apa? Rongga hidung, faring, laring, tenggorokan, ya atau trakea, kemudian bronkus, bronkiolus, alveolus. Nah, kemungkinan itu kalau kita tidak menjaga kesehatan ya, kalau misalkan ada gangguan-gangguan dari luar gitu ya, kita juga tidak bisa menjaga kesehatan, maka kita akan terkena beberapa penyakit pernafasan. Ya, mungkin salah satunya yang sekarang kita sedang hadapi bersama yaitu corona gitu ya, itu salah satu penyakit akibat gangguan pernafasan. Nah, ada beberapa penyakit yang perlu teman-teman ketahui. Tadi kan ada banyak calon dokter di sini ya. Mungkin teman-teman yang bukan calon dokter tetap perlu tahu tentang ini supaya kita bisa jaga kesehatan bersama. Apa aja penyakitnya? Nah, yang pertama kalau penyakit pernafasan pada manusia itu ada influenza. Nah, mungkin ini udah sering ya teman-teman beberapa di sini kakak juga lumayan sering nih kena influenza, yaitu dia saluran pernafasan di hidung ya. Jadi ada apa namanya infeksi atau virus. Nah, virus infeksi dari virus flu. Namanya virusnya virus influenza. Nah, makanya terkena penyakit flu, influenza. Mungkin ini sebenarnya ada banyak faktor. Apa barangkali ada alergi dingin gitu ya, alergi udara, atau mungkin alergi debu, jadi bisa terkena flu dan lain sebagainya, itu macam-macam. Oke ya, kemudian ini influenza. Terus yang kedua ada pneumonia. Ya, bacanya bukan pneumonia, bukan ya, tapi pneumonia. Nah, pneumonia ini apa? Ini adalah penyakit di paru-paru. Jadi tadi langsung ya di organ paru-parunya. Nah, paru-parunya ini disebabkan sama bakteri. Kalau tadi flu itu virus ya, kalau pneumonia itu bakteri. Jadi ada bakteri namanya Streptococcus pneumonia. Nah, ini menyebabkan kita jadi sesak napas. Gitu. Jadi bikin ada flek paru-paru. Jadi ada di paru-paru kita tuh ada bintik-bintiknya. Nah, ini adalah akibat dari bakteri. Nah, kemudian ada apa lagi? Kemudian ada TBC ya atau tuberkulosis. Nah, ini disebabkan oleh bakteri. Sama kayak pneumonia, tuberkulosis juga disebabkan oleh bakteri gitu. Terus ada apa lagi? Ada asma. Nah, ini adalah penyempitan saluran pernafasan kita ya. Jadi ada penyempitan. Nah, mungkin ini bisa genetik atau mungkin bisa karena alergi gitu, asma. Terus yang kelima ada sinusitis. Nah, ini biasanya semacam flu ya, tapi dia lebih sakit lagi nih. Kalau sinusitis dia lebih sering. Nah, itu bagian atas biasanya jadi sakit kepala kalau sinusitis. Dan yang terakhir adalah bronkitis atau radang bronkus gitu ya. Jadi ini adalah radang bronkus. Oke, kakak coba cek kolom cek cara mengurangi asma bagaimana. Nah, untuk asma sendiri penyebabnya macam-macam ya. Mungkin di sini beberapa teman-teman ada yang pengidap asma itu macam-macam. Kalau misalkan karena alergi berarti harus menghindari alergi itu. Misalnya alergi bau, bulu hewan gitu ya, atau alergi debu atau lain sebagainya. Nah, maka kita harus menghindari itu gitu ya. Atau mungkin ada genetik atau ada penyebab-penyebab lain. Nah, harus tahu dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya penyakit, biasanya kita ke dokter itu supaya tahu dulu sumbernya dari mana gitu ya. Oke, ada tanya lagi, Kak, apa bedanya faring, laring dengan tenggorokan? Oke, terima kasih Hana untuk pertanyaannya. Ya, apa bedanya faring sama laring sama tenggorokan? Kalau faring laring tadi itu saluran ya. Yang kalau faring dia itu persimpangan antara organ pernafasan sama organ pencernaan, itu faring. Nah, kalau laring tadi dia
saluran selanjutnya setelah rongga hidung. Ya, kalau tenggorokan tadi ya trakea gitu. Jadi itu perbedaannya. Makanya tadi kakak tulis tuh tenggorokan dalam kurung trakea. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya. Nah, itu ya teman-teman terkait pernafasan pada manusia ya. Terima kasih yang sudah bertanya, keren-keren semua. Ya nggak apa-apa kalau ada yang mau tanya silahkan tanya aja. Mudah-mudahan kakak bisa jawab. Tuh ya, mungkin kolom chatnya bisa digunakan ketika kakak bertanya aja ya. Gitu. Nah, selanjutnya karena kita udah ngomong pernafasan manusia, nah selanjutnya kita mau ngomongin pernafasan hewan, gitu ya. Apa aja sih hewan bernafasnya pakai apa aja? Nah, nih ya, ini adalah pernafasan hewan yang pertama. Nah, yang pertama kita ngomongin tentang serangga. Nah, serangga itu bernafas pakai apa sih, gitu ya? Nah, serangga itu bernafas dengan trakea. Kevin, Hana, betul ya? Coba jawab dari sini. Betul ya, jadi kalau misalkan alat pernafasan kita adalah paru-paru, gitu ya, organ pernafasan utamanya, kalau serangga itu adalah trakea yang ditunjukkan pada panah ini. Gitu, tapi udaranya masuk kemana? Masuk lewat spirakel. Ya, jadi lubang-lubang di sini, nah ini adalah spirakel. Siapa aja berarti selain belalang, ini kan gambar belalang ya. Berarti selain belalang ada semut, ada jangkrik, ada capung, dan beberapa serangga lainnya, gitu ya. Nah, ini adalah alat pernafasan serangga. Kemudian ada alat pernafasan spirakel apa? Itu tadi ya, lubang untuk masuknya udara pernafasan, Syabil. Betul, Syaril, berarti semut juga gitu, betul ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk alat pernafasan ikan. Nah, kalau ikan dia pakai insang, tapi nggak semua ikan itu pakai insang. Nanti kita akan coba cari tahu ya. Ada hewan air lain yang dia bernafas tidak menggunakan insang. Ini khusus ikan aja. Siapa aja nih? Ada, ini gambarnya apa? Ikan hiu. Kemudian ada ikan pari ya. Ini lebar sekali. Kakak suka banget nih sama ikan ini nih. Ada yang suka nggak nih sama ini? Terus juga ada kuda laut gitu ya. Nah, kuda laut ini dengan insang. Terus juga oke. Nah, terus juga ada apa lagi? Dan berbagai macam jenis ikan lainnya ya yang dia menggunakan bernafas dengan insang. Ada yang suka bantuin ibunya mungkin kalau lagi masak atau kakaknya bersihin ikan. Nah, ada bagian di sini ya. Nah, itu adalah insang. Jadi, itu adalah jalur atau tempat pernafasan pada insang. Gitu untuk ikan. Ya. Oke, tadi yang pertama alat pernafasan serangga, ya, si belalang, semut, jangkrik, capung, dia pakai sistem trakea, ya, atau trakea. Nah, kalau ikan dia pakai insang. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih? Nah, selanjutnya ada pernafasan dari kelompok penyu, gitu ya, atau reptil, atau burung, dan mamalia, yaitu bernafas dengan paru-paru. Nah, tadi tuh makanya kakak bilang, jadi kalau kita ngomongin ikan, ya ada ikan yang juga tidak menggunakan insang, yaitu hewan air yang dia termasuk jenis mamalia, yaitu lumba-lumba. Tadi kakak ada baca tuh yang jawab paus gitu ya. Terus juga di sini ada anjing laut. Terus ada penyu. Nah, mereka bernafas dengan paru-paru. Gitu. Jadi beberapa hewan inilah yang bernafas dengan paru-paru. Terus ada siapa lagi kalau ngomongin mamalia berarti banyak. Ada kucing gitu ya, ada sapi, kemarin mungkin dalam rangka potong kambing gitu ya, mungkin di beberapa teman-teman dekat rumahnya jadi banyak kambing dan sapi gitu ya, atau domba, nah itu dia bernafas dengan paru-paru gitu. Terus ada siapa lagi? Ada kanguru, pokoknya mamalia itu mereka bernafas dengan paru-paru. Nah, selanjutnya ada siapa lagi Kak Sheila? Nah, selanjutnya ada burung.
Nah, tadi ya, burung termasuk hewan yang bernafas dengan paru-paru. Nah, tapi ada spesialnya gitu. Si burung ini ada spesialnya karena burung dia juga terbang. Gitu ya, nggak cuma jalan-jalan aja di dataran. Gitu ya. Jadi dia juga ketika terbang dia dibantu dengan pundi-pundi udara. Gitu ya, kantung-kantung udara nih ya. Nah, jadi si pundi-pundi udara ini dia membantu pernafasan burung saat burung itu terbang atau berenang. Mungkin ini untuk burung-burung yang habitatnya di laut gitu ya. Nah, ini adalah alat pernafasan yang khusus dimiliki oleh hewan gitu. Oke, ada yang resen ya? Oh enggak, ini siapa yang resen? Ada yang resen? Oke, Syahrezi. Oke, nanti ya bisa di kolom chat. Oke. Nah, ini adalah alat pernafasan hewan. Kakak ulang lagi. Yang pertama, tadi ada hewan serangga, ya. Dia bernafas menggunakan trachea. Gitu. Jadi selain belalang tadi di gambarnya ada juga semut, ada jangkrik, gitu. Ada apalagi capung, kecoa, lain sebagainya ya. Kayak jenis-jenis serangga. Terus kemudian ada ikan gitu ya, walaupun nggak semua ikan, karena kita perlu tahu nih kalau ikannya, hewan airnya itu termasuk yang lain atau bukan. Nah, kalau ikan dia pakai insang. Terus juga yang ketiga ada mamalia dan reptil ya. Mamalia dan reptil termasuk penyu, dia bernafas dengan paru-paru. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada burung, gitu, di mana si burung ini dia bernafas dengan paru-paru, kemudian dibantu dengan pundi-pundi udara, gitu. Dan pundi-pundi udara ini membantu saat dia terbang dan berenang, gitu ya. Nah, itu adalah proses pernapasan dan organ-organnya, alat-alat pernapasan dari kita, manusia, dan juga hewan. Gitu. Nah, tadi kita udah ada materinya. Nah, selanjutnya kakak mau ada soal, gitu ya. Kakak buka lagi kolom chatnya. Nah, silakan teman-teman nanti yang tahu jawabannya langsung di kolom chat, ya. Dimohon untuk kondusif ya. Jadi kalau tahu jawabannya langsung aja sekali langsung jawab ya. Nah, oke. Soal nomor 1. Ya, yang bisa jawab boleh langsung di kolom chat, boleh private ke kakak atau everyone, terserah, bebas. Pertanyaannya adalah persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan pada organ pernafasan manusia adalah, wah udah pada jawab nih. Oke, ragam ternyata. Ada yang ragam A, B, C. Wah, ada yang jawab C nih. A, B. Kebanyakan A atau B. Kira-kira faring atau laring? Oke, A, B. A, B. Oke, ada yang lain lagi jawabnya? Tapi sementara belum ada yang jawab D. Tadi ada yang jawab C, ya nggak apa-apa. Kita kan latihan soal. Jadi teman-teman tahu. A, B. Kata Hana D. Oke, yang benar yang mana nih? B atau D? B atau A atau C atau D? Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ya, Tetot ya, waktu selesai untuk pertanyaan pertama. Langsung aja kita bahas ya. Nah, tadi kita ulas lagi ya. Di sini kata kuncinya adalah persimpangan. Ya, tadi ada yang tanya, Kak, persimpangan apa sih ya? Jadi dia ada jalurnya gitu, nggak cuma satu aja. Jadi persimpangan antara saluran pernafasan sama saluran pencernaan. Siapa yang menjadi persimpangan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan? Jawabannya adalah yang A, faring. Nah, ini teman-teman tadi, kalau tadi kakak ngomongin masalah keselak ya. Nah, ini adalah persimpangan antara pernafasan dengan pencernaan. Benar ya. Untuk yang belum benar juga nggak apa-apa. Ya, kita masih latihan soal. Terima kasih teman-teman yang sudah coba jawab di soal nomor 1. Ya, keren semuanya. Coba kita bahas opsi satu-satu. Nah, ini kalau tadi laring ya, tadi ada tempatnya pita suara.
Itu tadi kita ngomongin masalah pita suara. Terus yang C, ada trakea. Tadi ya cincin-cincin. Tadi seru tuh ngomongin cincin-cincin trakea ya. Jadi trakea tadi yang bentuknya kayak karang. Tadi ada yang bilang gitu. Nah, trakea ini fungsinya dia sebagai tempat penyaringan kembali udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang terakhir ada alveolus. Apa fungsi alveolus? Nah, alveolus berfungsi sebagai tempat, oh iya kata Zakwan ya, kayak karang kalau trakea tadi. Nah, kalau alveolus tadi tempat pertukaran udara pernafasan ya. Jadi oksigen sama karbon dioksida mereka tukeran tuh di alveolus yang bentuknya tadi seperti gelembung-gelembung udara. Gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah coba jawab semua di nomor 1, keren semua. Berani jawab itu udah jadi luar biasa. Sekarang kita coba di soal nomor 2. Oke. Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri yang dapat menyebabkan penyakit apa? Oke, ada yang bisa jawab? Bisa boleh langsung jawab. Oke, udah jawab semua ternyata. Jawabnya 1 kali aja, teman-teman ya. 1 kali udah kelihatan kok jawabannya. Gitu, Zakwan, Oke, Naja, Rahmat, Nafa, Fauzan, Torik. Udah coba jawab nih. Oke, Zaifa, Jaler, Felicia, Prananda, Rasya. Wah, kakak sampai nggak bisa sebutin satu-satu ya. Semua hebat, aktif jawab. Oke, keren, semuanya benar semua ya. Bahwa Mycobacterium tuberculosis ya adalah bakteri yang dapat menyebabkan penyakit TBC. Gitu ya. Jadi TBC disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. Mungkin tadi ada yang jawab D. Nah, kalau pneumonia tadi dia sama ya, sama bakteri, tapi dia bukan Mycobacterium tuberculosis ya. Gitu. Oke. Nah, kalau influenza tadi ada macam-macam ya dari virus khususnya. Gitu ya. Selamat yang sudah betul, yang belum nggak apa-apa. Ya, jadi tahu nih. Jadi nanti kalau ketemu soal, oh ini yang kemarin salah, jadi udah harus benar ya. Jadi mudah-mudahan bisa ngeh gitu. Oh, ini adalah bakteri penyebab penyakit dari TBC. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Lumba-lumba adalah salah satu jenis hewan air yang bernafas menggunakan. Wah, langsung pada jawab nih. B, A. B, A. B. Oke. Ya, udah pada coba jawab. B. Wah, hebat semua. Ada yang A tadi, nggak apa-apa. B. Oke, ya. Kakak, easy nih teman-teman. Easy ya. Oh, mudah. Tadi kan harus belajar bahasa Inggris ya. Easy. Oke, B. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah coba jawab. Ya, jadi betul teman-teman ya, kalau misalkan lumba-lumba ini adalah jenis hewan air ya, bernafas menggunakan paru-paru. Kenapa paru-paru? Karena lumba-lumba itu termasuk hewan mamalia, menyusui, dia melahirkan ya. Jadi dia termasuk hewan mamalia, dia bukan termasuk ke dalam jenis ikan gitu ya. Makanya namanya bukan ikan lumba-lumba ya, tapi lumba-lumba. Nah, dia bernafas dengan paru-paru. Kalau jawab insang itu adalah ikan mas, ikan mujair, ikan koi, mungkin ada yang piara di rumah, ikan apalagi macam-macam. Nah, itu adalah insang. Kalau trakea tadi adalah serangga ya. Serangga tadi macam-macam. Tadi ada belalang, terus ada juga apalagi jangkrik dan lain sebagainya gitu ya. Kalau pundi-pundi udara ada apa lagi? Kalau pundi-pundi udara adalah bantuan ya. Dia pundi-pundi udara itu membantu sistem organ paru-paru pada sistem pernapasan burung ya, atau aves. Jadi si pundi-pundi udara ini dia membantu paru-paru untuk burung bernafas ketika berenang atau ketika dia terbang di udara. Gitu, oke? Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah jawab, keren semua, berani jawab ya.
yang betul selamat, ya berarti nanti kalau ulangan udah tahu nih ya, apa namanya, materi ini. Terus juga yang salah nggak apa-apa. Oke? Kata Fauzan soal selanjutnya, wah udah nggak sabar ya untuk soal selanjutnya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kakak masih ada satu soal lagi, tenang aja. Nah, nih yang tadi coba kita sebutin bareng-bareng. Semut dan jangkrik bernafas menggunakan apa? Ya, atau organ pernafasannya, ya, dengan apa? Wah, udah pada jawab semua. Keren ya. Oke, semua coba jawab. Wah, keren semua. Satu kali aja jawabannya, satu orang satu send message-nya, jadi nggak ketutup nih teman-teman yang coba jawab. Oke, Rafika. Oke, D. Oke, wah, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah coba jawab. Aduh, dibilang cantik jadi terbang ya. Oke, semut dan jangkrik bernafas menggunakan tepat sekali adalah D, trakea. Jadi betul semuanya, ya keren semuanya. Alhamdulillah betul ya, trakea. Gitu. Jadi itu adalah pernafasan dari jenis serangga. Ya. Jadi untuk serangga sendiri dia bernafas menggunakan trakea. Kalau kakak tanya, tambahan lagi, mungkin nggak ada di sini ya, nggak ada di screen. Tapi kalau kakak tanya gajah, dia bernafas menggunakan apa? Kalau gajah, organ pernafasannya? Gajah. Wah, semua jawab nih. Paru-paru. Oke. Wah, keren. Semangat semua ya, alhamdulillah. Semua jawab paru-paru. Paru-paru kak. Oke, keren. Kenapa A? Oh, A ini ya, paru-paru. Oke, betul ya. Jadi paru-paru. Wah, sampai capsok. Kaget ini. Oke, paru-paru betul ya. Jadi kalau misalkan gajah karena termasuk hewan mamalia, jadi apa namanya, dia hewan yang salah satu jenis hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Itu. Kalau dia masih ingat kuda laut, dia bernafas dengan apa? Kuda laut. Tadi ada gambarnya. Oke. Insang. Insang. Oke, insang Kak dipakai bunga ya. Terima kasih ya bunganya. Kalau beneran lebih senang lagi. Insang, pakai love ya. Insang. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya bisa memahami materi hari ini. Kakak ulang lagi untuk manusia, mungkin kalau hewan kita seru ya, karena macam-macam nih kalau hewan. Nah, kalau manusia, kakak mau ulas lagi dari prosesnya ya. Oke, ke depanan. Oke, jadi kalau untuk manusia ya teman-teman, itu mulai dari rongga hidung. Jadi kalau kita bernafas, itu pernafasan kita melalui rongga hidung, lalu ke faring. Ya, tadi faring nih ada persimpangan antara pernafasan dengan apa? Dengan pencernaan ya. Kemudian ada laring langsung ke sini ya, laring. Dari laring ke trakea yang tadi cincin. Yang dimana di sini ada bulu-bulu halus untuk menyaring kembali debu-debu yang masuk gitu ya, yang barangkali lolos lewat hidung. Nah, terus ada cabang 1, ada cabang 2 gitu ya. Ada bronkus gitu ya, namanya bronkus. Kemudian dari bronkus ada cabang lagi disebut dengan bronkiolus gitu ya. Jadi cabangnya bronkus disebut dengan bronkiolus. Gitu. Nah, di bronkiolus, ujung-ujung bronkiolus ya, di ujung-ujung bronkiolus ini diperbesar lagi nih, set, gitu ya, ke sini. Nah, ini diperbesar sehingga ada alveolus atau gelembung-gelembung udara, di mana tempat pertukaran udara pernafasan. Jadi si oksigen itu masuk, kemudian karbon dioksida keluar bersama uap air. Nah, itu dia teman-teman untuk materi hari ini. Seru ya teman-teman, terima kasih nih yang udah coba aktif ya untuk menjawab pertanyaan kakak. Mudah-mudahan bisa dipahami semua. Dan hari ini kita nggak ada challenge ya, jadi memang kakak ada pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan bisa bikin teman-teman jadi lebih ngerti lagi tentang materi pernafasan manusia dan hewan. Jangan lupa latihan soal terus ya.
Jadi ada banyak banget jenis macam-macam soal. Bisa teman-teman latihan di modul di NF mungkin buat teman-teman yang di lokasi NF, atau mungkin soal-soal yang ada di web sekolah gitu ya. Jadi bisa makin paham lagi tentang materi-materi di live class gitu. Oke, teman-teman jangan lupa untuk absennya gitu ya. Mungkin kakak host boleh di di-share lagi untuk link absennya. Jadi buat teman-teman yang belum absen boleh diisi absennya ya. Jadi nanti termasuk saran-saran dari teman-teman semua ditulis ke situ ya, supaya kita bisa sama-sama lebih enak lagi, lebih seru lagi, lebih happy lagi buat mengikuti live class di sekolah, khususnya di kelas Kashila, di kelas IPA Biologi. Gitu. Oke, dari Kashila kakak cukupkan. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi aktif ya di siang hari ini. Keren semuanya yang sudah coba jawab. Ya, salah betul nggak masalah karena kita belajar semuanya. Nah, maksudnya nanti kalau ujian ya kakak berharap nilainya jadi bagus-bagus semua nih ya, karena mau jadi calon-calon anak kelas 6 gitu ya. Jadi belajarnya lebih giat lagi, kita juga sehat terus ya buat calon-calon dokter, calon-calon orang hebat semua di sini. Jadi belajarnya harus lebih semangat lagi gitu ya. Itu aja dari Kashila ya. Mungkin ada yang belum absen mungkin nanti bisa dikirim lagi dengan absennya sama kakak hostnya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kak Sheila pamit. Mohon maaf sekali kalau misalkan ada banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan absen dan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.